sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Roy Suryo membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RRT, itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Kita melihat begini, ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat, ini mulai 2019, pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. 8 Agustus, itu 8 Agustus. Ya, 8 Agustus 2019. Itu penyetaraan ijazah kursus Research UTS oleh Kemdikbud saat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Capres-cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Untuk Solo. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19, duluan dari keputusan MK. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Bunyinya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Nah, baru mengamankan. Setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan hari libur loh, hari libur dan diterima. Mengajukan undang-undang judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang diapresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah, itu anaknya Bonyamin Saiman itu ya. Nah, Bonyamin Saiman, supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau bupati dan wali kota. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Mendaftarkan. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya.
Urut betul. Ya. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ya. Adalah 8 Agustus 2019 Oke. itu pengesahan INSEAD, penyetaraan INSEAD, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS, kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke, setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Yes, oke. Baru masuk MK, baru mendaftar. Nah, ya, urut bener ya. Skenarionya luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2025 itu Kompas, baru kali ini Kompas yang kita tahu bahwa media yang sangat kredibel selama ini, tahu-tahu memunculkan berita bahwa Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, terlalu besar negara ini dikorban untuk melindungi ijazah palsu Joko Widodo. Jokowi Gibran akan ditelan karmanya sendiri. Serusak-rusaknya hukum sejak Jokowi harus diadili. Itulah Pak gaya baru. Kok bisa yang ditenggah 280 juta manusia, apakah dia benar-benar dipinter atau yang 280 juta yang bodoh, yang goblok? Negara ini sedang dikuasai bahaya laten. Dulu ada anak Aceh yang bilang Jokowi pukul, sekarang terbukti Jokowi pukul. Mantap ulasan Pak Said diduduk karena mendukung sepenuhnya. Negara sebesar bangsa ini ditipu oleh keluarga Mulyono selama 10 tahun. Secepatnya Gibran dimaksulkan usah berbahasa basi, Jokowi harus diadili. Memang biadab Jokowi ini sudah layak manusia ini dijemput dan disidangkan atau di Nepal kan. Jangan ada bermimpi akan kekal jadi pemimpin rakyat tidak akan diam. Tunggu saatnya. Ada bukti bongkar. Tidak. Tangkap dan adili Jokowi, Indonesia damai. Negara ini bisa-bisa hancur kalau begini terus orang-orang terang salah sampai sekarang tidak dihukum. DPR harus merevisi aturan itu. Karena aturan itu tidak masuk akal, harus diatur agar logika manusia menjadi sehat. Prabowo nggak akan berani, rakyat yang harus turun tangan. Saya sudah tahu dari duduk Klo Mulyono dipunya niat jahat. Ya Allah, gimana mau maju RI, wakil presidennya nggak ada kemampuan sama sekali. Nanti semuanya terlibat dalam kasus ini akan mempertanggungjawabkan di pengadilan akhirat, walaupun sudah melambat makjulkan aja. Mantap ulasan Pak Said Didu, kami mendukung sepenuhnya. Kesejahteraan tidak dapat, keadilan hilang. Memang sudah parah negeri ini dipermainkan. Inilah fakta kerakusan, mafia korupsi, pungli, nepotisme di mana-mana luar biasa selamat menghancurkan bangsa ini. Semuanya
sengkokol hanya untuk tahta, harta dan kekuasaan, munafik semuanya. Semangat terus Pak Said Didu. Wah, kok bisa? Sudah lama Kompas menjadi temul. Saiman juga terlibat, anaknya disuruh bikin usulan ke MK para dan menjijikan. Bapak anak tidak jelas jenis kelamin, ijazahnya rusak. Betul negara ini dibuatnya, apakah dibiarkan dan diamankan saja? Prabowo sudah tahu, bertindak. Oh, jangan diam. Harus diusut secara tuntas. Kalau memang benar, jangan hanya di permukaan. Jadi seorang pemimpin itu sangatlah berat di dalam ajaran Islam, harus bisa amanah. Jika amanah tidak bisa atau takut, tidak bisa, lebih baik tidak usah, apalagi menipu pernyataan. Polisi dan Jokowi, yes, satu kelompokan. Benar bang, tinggal tunggu waktu. Allah saja yang bisa menghancurkan Virgon, hanya Allah. Sulit kalau orang pintar ngaku benar, padahal belum tentu baik. Berita yang membuat banyak orang kecewa sebab sampai sekarang tidak ada berani menangkap. SMA sama kursus bedalah, KPU-nya saja yang klop-klola. Kapan keluarga Mulyono diajak? Skenario mengharapkan Pak Prabowo hilang di tengah jalan, Gibran naik jadi presiden, jebakan tikus paling terselubung. Ingin berkuasa, sekolah yang negeri, bukan cari cara busuk. Kalau mau bersih, bisa-bisa presiden juga jadi ikut bersih juga. Biarkan soal baik swasta maupun plat merah sudah di PKI kan oleh Jokowi. Terbukti dengan adanya Jokowi menyatakan atas nama perintah rakyat Indonesia minta maaf kepada PKI dan berjanji akan memberi kompensasi terhadap keluarga PKI. Dan PKI dan atau bukan PKI disamakan dan atau dilegalkan dalam segala aktivitasnya, dan itu semua dan baik ulama, pemuka agama, para kiai, para jenderal, dan juga partai-partai yang lebih enggak waras lagi. Wakil presidennya yang namanya Maruf Amin juga bisa memang aminkan sesuai dengan namanya. Jadi Indonesia sudah diresmikan oleh Jokowi, bahkan Indonesia PKI. Keras Anwar Usman demi perempuan di merubah aturan yang meloloskan asam sulfat. Komunis sangatlah paham tentang hobi para pejabat korupsi. Konoba, para pejabat dikasih jalan mulus untuk korupsi. Rasa-rasanya memang benar politik PKI bergerak menyusut di semua ini. Rakyat harus seragam, gerak dan bertindak, dan seharusnya Prabowo di depan sebelum negeri ini hancur.
dalam.